Perkenalkan, nama saya Saputri Lumbantobing, NIM 2005071028, mahasiswa jurusan akuntansi, program studi perbankan dan keuangan, Politeknik Negeri Medan. Halo guys, perkenalkan nama saya Injelita Sibuan, NIM 2005071095. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan tentang model kerja dan jenis-jenis model kerja. Mohon disimak ya. Semua perusahaan selalu membutuhkan model kerja untuk mendanai operasi mereka sehari-hari. Misalnya, memberikan persekot pembelian bahan mentah, membayar upah buruh, gaji pegawai, dan lain sebagainya. Dana yang keluar diharapkan dapat dikembalikan ke perusahaan dalam waktu yang singkat melalui penjualan produk. Uang hasil penjualan produk ini akan segera digunakan kembali untuk membiayai bisnis selanjutnya. Oleh karena itu, dana tersebut akan berputar pada setiap periode seumur hidup perusahaan tersebut. Ada beberapa pengertian modal kerja. Konsepnya yaitu, yang pertama, konsep kuantitatif, yang kedua konsep kualitatif, dan yang ketiga konsep fungsional. Yang pertama, konsep kuantitatif, sering disebut modal kerja bruto atau gross working capital, didasarkan pada jumlah dana yang tertanam dalam item aktiva lancar. Jika aktiva lancar tersebut pernah dikembalikan ke bentuk aslinya, atau jika dana tertanam adalah aset yang dilepaskan dalam waktu singkat. Menurut konsep ini, modal kerja adalah jumlah aktiva lancar. Yang kedua, konsep kualitatif atau sering disebut dengan modal kerja neto atau net working capital. Pengertian ini juga dikaitkan dengan besarnya jumlah utang lancar atau yang segera harus dibayar. Dengan demikian, sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasinya perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep ini mendasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan atau income. Sebagian dana yang digunakan dalam suatu periode accounting tertentu yang seluruhnya langsung untuk menghasilkan pendapatan bagi periode tersebut atau current income. Dan ada sebagian lain juga dalam periode tetapi tidak seluruhnya untuk menghasilkan current income. Misalnya, perusahaan dagang tekstil menanamkan sebagian dananya dalam surat obligasi pemerintah. Dana tersebut menghasilkan current income atau dalam bentuk bunga obligasi atau kupon. Tetapi karena maksud utama berdiri perusahaan adalah di bidang perdagangan tekstil, maka dana yang tertanam dalam efek tersebut dapat diuangkan dengan mudah dan selanjutnya dapat diinvestasikan dalam tekstil. Dana tersebut digolongkan sebagai modal kerja potensial atau potential working capital. Kas dan inventory adalah nyata-nyata modal kerja. Bagian dari piutang yang terdiri dari dana yang diinvestasikan digolongkan sebagai modal kerja, sedangkan bagian keuntungan merupakan modal kerja potensial. Modal kerja adalah jenis-jenis modal usaha untuk bisnis. Berikut jenis-jenis modal usaha untuk bisnis adalah yang pertama, modal kerja kotor atau gross working capital. Modal kerja ini diartikan sebagai besarnya nilai aktivitas lancar yang kamu miliki dan terbagi menjadi beberapa pokok seperti persediaan, surat-surat berharga, dan piutang. Nah, yang kedua, modal kerja bersih atau net working capital. Yang kedua ini adalah modal kerja bersih yang merupakan hasil bersih yang kamu dapatkan dari hasil perhitungan pendapatan atau aktivitas lancar dengan segala kredit yang kamu bayarkan. Yang ketiga, nah ini yang terakhir, yaitu modal operasional. Terakhir, modal operasional yang perlu kamu keluarkan untuk kepentingan operasional yang kamu lakukan selama usaha tersebut berjalan. Biasanya biaya ini dihitung harian atau bulanan. Baik, selanjutnya perputaran modal kerja.
Periode perputaran modal kerja atau working capital turnover period dimulai dari saat di mana kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai saat di mana kembali lagi menjadi kas. Berapa lama periode perputaran modal kerja adalah tergantung pada berapa lama periode perputaran dari masing-masing komponen dari modal kerja tersebut. Perputaran barang dagangan dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, penjualan dengan kredit, yaitu dimulai dari kas untuk pembelian barang dagang, lalu dijual dengan kredit atau piutang, lalu penerimaan uang dari penjualan dengan kredit jadi kas. Yang kedua, penjualan dengan tunai, dimulai dari kas untuk pembelian barang, lalu dijual dan menerima uang menjadi kas. Yang ketiga, perputaran barang yang mengalami proses produksi kas untuk proses produksi seperti upah buruh dan material untuk menghasilkan barang jadi. Lalu produk dijual dengan penjualan kredit, lalu menerima uang yang menjadi kas. Berikut gambar periode perputaran modal kerja. Akan saya jelaskan. Keadaan pertama adalah 1 bulan, yaitu permulaan Februari sampai Maret, meliputi pembelian, penjualan, dan penerimaan pembayaran, di mana penjualan dengan kredit. Pada keadaan ini, tingkat perputarannya adalah 12 kali dalam 1 tahun. Yang keadaan kedua adalah 2 bulan, di mana periode pembelian sampai penjualan meliputi waktu 1 bulan dan jangka waktu piutang adalah 1 bulan. Tingkat perputaran modal kerja di sini ialah 12/2 sama dengan 6 kali setahunnya. Keadaan ketiga adalah 3 bulan, di mana periode pembelian sampai penjualan meliputi waktu 1 bulan dan piutang 2 bulan. Tingkat perputarannya adalah 12/3 sama dengan 4 kali setahunnya. Keadaan keempat adalah 4 bulan. Pembelian barang harus dibayar dulu sebelum barang diterima, atau pemberian kredit pembeli. Periode penyimpanan dan penjualan 2 bulan, dan penerimaan piutang adalah 1 bulan. Tingkat perputaran atau turnover rate dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Selanjutnya, penentuan besarnya kebutuhan modal kerja tergantung pada 2 faktor, yaitu yang pertama, periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja, dan kedua, pengeluaran kas rata-rata setiap harinya. Untuk yang pertama, yaitu periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja, merupakan keseluruhan atau jumlah dari periode-periode yang meliputi jangka waktu pemberian kredit beli, lama penyimpanan bahan mentah di gudang, lamanya proses produksi, dan lamanya barang jadi disimpan di gudang, dan jangka waktu penerimaan piutang. Lalu yang kedua, pengeluaran kas rata-rata setiap harinya merupakan jumlah pengeluaran kas rata-rata setiap harinya untuk keperluan pembelian bahan mentah, bahan pembantu, pembayar upah buruh, dan biaya-biaya lainnya. Berikut kami paparkan beberapa contoh. Baiklah teman-teman, itulah yang dapat kami sampaikan dalam video kami kali ini, yaitu tentang modal kerja dan jenis-jenis modal kerja. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Dan jika kalian ingin menyampaikan kritik dan saran, silakan komentar dalam video ini. Terima kasih kawan-kawan. Dan semangat belajar!